رضا الله وسبحانه رسول الله ولجمع الحاجة ولحاجتنا ولجمع حاجتنا وحينا ولجمع حاجة حق الطالب ولجمع حاجة نبينا ومحمدنا ولجميع حاجة المسلمين والمسلمين وصحبه هدية المصلحة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى حفظه وذريته وجميع أصحابه مع ولا جميع أصحاب بدر فهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صاحب المنورية صاحب الطريق التجارية وآل بيته وذريته وجميع آمين لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم رب المنورية فحفظ السماء وأهل بيته وذريته وجميع تلاميذه لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اللهم هدنا وجدنا وجداتنا وجميع لهم حق علينا في قلوبنا وأعمالنا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وإلى جميع المنتسب الأولية وجميع المشايخ الأولية وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وجميع المحرفين والمتحرفات المتقدمين المتقدمات وجميع الغائبين والغائبات لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ميلا أكبر القصة المنورية أطلق سيد المنورية أطلق الوالد لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اغفر لي ولوالدي يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pondok Pesantren Al-Munawariyah. Pondok Pesantren Al-Munawariyah ini terletak di Desa Sudimoro, Bululawang, Malang. Pondok Pesantren Al-Munawariyah didirikan pada tahun 1983
oleh Kiai Haji Muhammad Maftus Said. Pondok pesantren ini sendiri merupakan pondok yang berbasis Al-Quran, sehingga para santri diwajibkan untuk menghafal Al-Quran. Lalu, apa saja sih kesibukan para santri pada setiap harinya? Yuk simak video penjelasan berikut ini. Santri akan dibangunkan untuk memulai kegiatan pada jam 3 pagi. Para santri akan dibangunkan oleh pengasuh kamar masing-masing untuk melakukan persiapan sholat subuh berjamaah. Sembari menunggu adzan subuh, Pondok Pesantren Al-Munawariyah menerapkan program Fahmi Bisyauqin. Fahmi Bisyauqin sendiri adalah metode membaca Al-Quran dengan binador yang dilakukan secara bersamaan. Waktu pembacaannya sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pada waktu qobliyah subuh, ba'da asar, dan setelah makan malam dengan target 5 juz dalam satu harinya. Dan ketika memasuki waktu subuh, para santri akan melakukan sholat secara berjamaah. Lalu setelah selesai sholat berjamaah, santri akan langsung bergegas menuju majelis tahfidzul Quran masing-masing untuk melakukan deresan Al-Quran. Bukan hanya itu, santri juga diwajibkan menyetorkan hafalan kepada ustadz masing-masing majelis sampai dengan pukul 6:15 menit. Santri juga diwajibkan menyetorkan kembali hafalannya kepada pengasuh pondok. Selanjutnya, santri akan melakukan sarapan pagi serta persiapan madrasah dan sekolah. Setelah selesai sarapan, para santri akan memasuki kelas madrasah sesuai tingkatan masing-masing santri. Kegiatan madrasah dimulai pukul 7:10 sampai dengan pukul 8:05 menit. Untuk selanjutnya, para santri langsung memasuki kelas lembaga pendidikan formal. Di Pondok Pesantren Al-Munawariyah sendiri terdapat 4 lembaga pendidikan formal, yang diantaranya SDN 3 Sudimoro, SMP Al-Munawariyah, SMA Al-Munawariyah, dan SMK Al-Munawariyah. Santri melaksanakan sekolah hingga pukul 11:30 menit dan dilanjutkan dengan sholat duhur berjamaah. Setelah sholat duhur, santri kembali ke asrama untuk makan siang sembari istirahat sejenak. Lalu, santri akan kembali ke sekolah untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar.
santri akan pulang dan kembali ke asrama pada pukul 13:30. Dan setelah kembali ke asrama, santri diwajibkan untuk tidur siang hingga tiba waktu persiapan sholat asar pukul 15:15. Santri akan dibangunkan untuk melakukan persiapan berangkat ke masjid. Sembari melakukan persiapan, santri dipersilakan untuk mengunjungi koperasi pondok. Setelah siap, santri berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat asar berjamaah, dilanjutkan dengan pembacaan Fahmi Bisyauqin sebanyak 2 juz. Kemudian, semua santri mengikuti pembacaan wirid yang diijazai oleh sang muassis Kiai Haji Muhammad Maftuh Said. Ialah wirid Jalbi Rizki sebanyak 99 kali sambil menunggu masuknya waktu maghrib. Setelah sholat maghrib berjamaah, para santri melaksanakan kegiatan mengaji tahfidzul Quran di majelis masing-masing hingga pukul 19:30 dan dilanjutkan dengan sholat isya berjamaah. Kemudian para santri kembali ke asrama untuk makan malam dan istirahat sejenak untuk persiapan kembali ke masjid melaksanakan Fahmi Bisyauqin pada pukul 20:30. Fahmi Bisyauqin ini dibaca 2 juz sehingga tuntas 5 juz dalam 1 hari. Lalu dilanjutkan murojaah deresan atau hafalan masing-masing hingga selesai kegiatan pondok pada pukul 10 malam. Setelah itu, santri kembali ke asrama untuk istirahat dan kembali aktif berkegiatan di hari-hari selanjutnya. Selain kegiatan rutinan mingguan, Pondok Pesantren Al-Munawariyah juga mempunyai kegiatan rutin bulanan, yang diantaranya adalah kegiatan pembacaan Maulid Burdah. Kegiatan ini diikuti oleh para santri putra Al-Munawariyah. Selain itu juga ada kegiatan Hailalah bulanan, yang mana kegiatan ini diikuti oleh para ikhwan Thariqah At-Tijani. 2 kegiatan ini dilakukan secara bersamaan di setiap Jumat Legi pada setiap bulannya dengan tempat yang berbeda. Tak hanya itu, Pondok Pesantren Al-Munawariyah juga memiliki acara rutin setiap tahunnya, yakni mulai dari kegiatan gunungan buah sebagai tradisi masyarakat Jawa dan sebagai bentuk rasa syukur disertai pawai para santri. Pawai ini diadakan sebagai bentuk memeriahkan dan memperingati Maulid Nabi. Selain itu, Pondok Pesantren Al-Munawariyah selalu merayakan Hari Milad pada setiap tanggal 28 Juli. Dan hari ini juga memiliki sebuah ciri khas yang berbeda dari perayaan lainnya, yaitu berupa kue donat. Karena ciri khas tersebut, Hari Milad Pondok Pesantren Al-Munawariyah juga disebut sebagai Hari Donat. Pada hari itu, donat-donat akan dibagikan kepada seluruh santri. Dan juga Pondok Pesantren Al-Munawariyah rutin menyelenggarakan penerimaan santri baru pada setiap tahun ajaran baru. Untuk tempat pendaftarannya sendiri, bisa langsung menuju kantor pusat Al-Munawariyah atau langsung datang saat kunjungan. Biasanya, panitia PSB menyediakan tempat pendaftaran di area SD. Setiap bulan Desember, di Pondok Pesantren Al-Munawariyah memperingati Haul Sang Muassis. Acara Haul Sang Muassis ini juga bersamaan dengan prosesi wisuda tahfidz. Bukan hanya itu, di dalam acara Haul Sang Muassis juga terdapat rangkaian kegiatan yang dinamai dengan ngaji bareng, yang mana acara Haul Sang Muassis ini dihadiri oleh tamu undangan para wali santri serta seluruh hisam Al-Munawariyah. Selain acara dan kegiatan, pondok pesantren ini juga mempunyai banyak organisasi untuk mengembangkan bakat dan minat para santri supaya santri menjadi lebih aktif. Di antaranya,
ialah organisasi Public Speaking Al-Munawwariyah atau PSA. Organisasi ini dibentuk untuk melatih para santri supaya bisa melatih keberanian berbicara di depan banyak orang. Pencaksilat, ekstrakurikuler satu ini banyak diminati para santri. Pencaksilat yang bertujuan untuk melatih kebugaran jasmani dan rohani para santri dan juga untuk membela diri. Pencaksilat Al-Munawwariyah ini dipantau dan biasa dilatih oleh pelatih-pelatih dari luar yang tentunya lebih profesional dan lebih berpengalaman. Organisasi lain di pondok pesantren ini juga terdapat Dewan Murid atau biasa disebut DEMU. Organisasi ini dibentuk untuk berkepentingan di bidang madrasah dan bertujuan untuk menertibkan kegiatan madrasah para santri. Kantor DEMU ini berada di sebelah selatan gedung Sang Muassis. Pramuka Santri. Pramuka sendiri bertujuan untuk melatih dan mengembangkan nilai-nilai karakter santri seperti nilai kebersamaan, kepemimpinan, kecintaan alam, sosial, dan juga kemandirian. Selain kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan tadi, berikut ini adalah asrama, fasilitas-fasilitas, dan bangunan di Pondok Pesantren Al-Munawwariyah. Di area Pondok Putra terdapat 4 asrama para santri, yang diantaranya ialah Sunan Kalijaga atau SKJ, Sunan Kudus atau SK, Maulana Malik Ibrahim atau HTG, dan Asrama Bani Said atau ABS. Asrama Sunan Kalijaga. Asrama ini ditempati oleh santri tingkat SD yang dimulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD. Asrama Sunan Kalijaga juga memiliki kamar sebanyak 8 kamar dan juga dilengkapi dengan fasilitas koperasi kecil yang dikhususkan untuk santri-santri SD. Selanjutnya, Asrama Sunan Kudus. Asrama ini ditempati oleh santri SMP, tepatnya kelas 2 dan kelas 3 SMP. Asrama ini memiliki kamar dengan jumlah kamar sebanyak 20 kamar. Setelah itu, ada juga Asrama Hatiki atau Asrama Maulana Malik Ibrahim. Asrama ini terdapat 2 lantai yang ditempati santri dengan tingkatan yang berbeda. Untuk Hatiki bawah sendiri, khusus ditempati hanya untuk kelas 1 SMP yang memiliki jumlah sebanyak 6 kamar. Sedangkan Hatiki atas ditempati oleh kelas 1 dan 2 SMA SMK dengan memiliki jumlah kamar sebanyak 8 kamar. Dan yang terakhir ialah ABS atau Asrama Bani Said. Asrama ini ditempati oleh santri kelas 12 SMA SMK dengan memiliki jumlah kamar sebanyak 2 kamar. Dan untuk di area Pondok Putri sendiri juga memiliki 4 asrama santri. Yang pertama adalah Asrama Sunan Derajat. Asrama ini memiliki kamar dengan jumlah kamar sebanyak 7 kamar. Asrama ini juga sama dengan Asrama Sunan Kalijaga, yang mana asrama ini ditempati juga oleh santri tingkat SD. Selanjutnya, terdapat asrama yang berjumlah 25 kamar dan 2 lantai. Asrama ini ditempati oleh santri yang bertingkat SMP, ialah Asrama Sunan Giri. Selanjutnya, Asrama Sunan Ampel. Asrama ini dikhususkan untuk santri tingkatan SMA dan SMK. Asrama ini memiliki kamar dengan jumlah 25 kamar.
Dan asrama yang terakhir ialah asrama Sunan Muria. Asrama ini dikhususkan dan ditempati oleh para santri senior yang telah tamat, yang masih melanjutkan di Pondok Pesantren Al-Munawariyah. Di setiap asrama, baik itu area putra maupun putri, juga memiliki fasilitas berupa kamar mandi santri pada masing-masing asrama. Dan berikut ini beberapa bangunan dan fasilitas pendukung di Pondok Pesantren Al-Munawariyah. Mulai dari Masjid Agung Al-Munawariyah. Masjid Agung Al-Munawariyah digunakan sebagai pusat kegiatan para santri. Mulai dari sholat 5 waktu, Fahmi Bisyaukin, serta majelis tahfidzul Quran pada ba'da subuh dan maghrib. Setelah itu di utara Masjid Al-Munawariyah ada ruangan khusus yang biasa digunakan oleh masyarakat sekitar pondok untuk beribadah yang bisa diakses 24 jam. Musola Al-Munawariyah. Musola ini sama kegunaannya seperti Masjid Agung Al-Munawariyah, yang mana digunakan sebagai pusat kegiatan santri putri. Gedung Sang Muasis atau yang biasa disebut GSM. Gedung ini juga menjadi pusat kegiatan seluruh santri Al-Munawariyah baik putra maupun putri. Seperti halnya ziarah, majelis tahfidzul Quran santri putra dan putri, serta juga digunakan saat event-event pondok lainnya. Musola Al-Munawariyah. Musola ini berbeda dengan musola sebelumnya. Musola ini digunakan untuk masyarakat di sekitar Pondok Pesantren Al-Munawariyah karena lokasinya yang berada di luar area Pondok Pesantren Al-Munawariyah. Zawiyah Jumat Legi. Zawiyah adalah fasilitas yang disediakan oleh Pondok Pesantren Al-Munawariyah, terbuka bagi siapapun yang ingin ziarah kepada Sang Muasis Kiai Haji Muhammad Maftuh Said. Zawiyah sendiri selalu dibuka kapanpun selama 24 jam bagi peziarah. Guest House. Guest House adalah fasilitas yang disediakan pondok untuk tempat menginap wali santri yang berasal dari luar kota yang akan mengunjungi putra-putrinya saat jadwal kunjungan santri. Bukan hanya wali santri, Guest House juga diperuntukkan bagi para tamu yang sedang berkunjung ke Al-Munawariyah. Air minum. Air minum bertujuan sebagai persediaan air untuk para santri setiap harinya. Dan Pondok Pesantren Al-Munawariyah bukan hanya menyediakan untuk para santri, tapi juga menyediakan air minum untuk masyarakat sekitar pondok. Sumur Artesis. Sumur ini sendiri berada di kawasan timur Pondok Pesantren Al-Munawariyah. Sumur ini sebagai salah satu sumber air untuk kebutuhan santri. Di atas sumur ini sendiri memiliki tandon air untuk menyimpan cadangan air. Kamar mandi tamu. Kamar mandi tamu adalah fasilitas untuk wali santri atau tamu saat berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Munawariyah. Kamar mandi tamu telah banyak tersediakan oleh pondok untuk wali santri dan para tamu pada beberapa titik. Klinik Pratama NU. Klinik Pratama NU ini berada di luar area Pondok Pesantren Al-Munawariyah. Klinik ini digunakan untuk memeriksa santri yang sedang sakit serta masyarakat di sekitar pondok. Walaupun klinik Pratama NU adalah fasilitas pondok, klinik ini mendatangkan dokter-dokter yang telah berpengalaman. Madrasah Diniyah Al-Fatih. Madrasah Diniyah Al-Fatih juga salah satu fasilitas yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Al-Munawariyah, yang mana madin ini dikhususkan untuk anak-anak di sekitar Pondok Pesantren Al-Munawariyah yang ingin belajar Al-Quran dan kitab.
الله عليه وسلم. وسيدنا وصاحبنا ورسولنا الرجال وعلمنا ورسولنا وعلمنا والدينا والدينا أبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدنا آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدنا آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدنا وجميع التعظيم المتقدمان وجميع من له حق علينا في قلوبنا وأعمالنا وحياتنا وجميع المسلمين والموالين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا المؤسسين والأولياء اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم عنهم وحفظهم نزلهم ووسعهم دخلهم وجلالهم اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تحرمنا مكرهم واغفر لنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح للحق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره والمقدار العظيم اللهم انا نسالك بالاسم الذي جعلك في عبد محمد بن القاسم الرجال ان تجعل من بارك في كل شيء والمغفره عن كل ذنب والفضل عن كل علم انك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا اللهم اجعل الموالي جميعا اجعلنا من اهل العلم واهل الخير واهل القران وعالم القران وعالم القران وعالم القران حسنين الاخلاق سالمين من العافات والرحمه وبكلمه المحيا والرحمه وبكلمه المسيح الدجال هذا الزمان رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا بسر الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين